ketemu lagi. Ini dia kisi-kisi dan tips mengerjakan pemahaman bacaan dan menulis atau PBM dalam SNBT atau UTBK. Tapi selalu update ya, aku kan ini rangkum dari 2005-2026, mudah-mudahan bisa terpakai di 2027, tapi di 2027 kalian para pejuang SNBT wajib lihat, pemaparan yang disampaikan biasanya di live YouTube atau nanti di akun media sosial lainnya dari pemerintah. Jadi sekali lagi harus selalu update. Oke, ini dia. Aku kasih tahu dulu bahwa PBM ini waktunya jumlah soalnya 20, durasinya 25 menit. Kebayangkan artinya satu soal ya 1 menit lebih beberapa detik aja. Oke? Dan di PBM ini kamu akan disajikan nanti bacaan, terus ditanya kesimpulan dan lain sebagainya. Aku akan bahas satu-satu. Ini yang pertama, dia dibagi menjadi jenis soal bacaan dan jenis soal menulis. Yang bacaannya ada 6 di sini. Identifikasi ide pokok ini mah selalu ada ya. Dan dia itu beririsan dengan PPU dan LB Indo. Jadi ide pokok ada di LB Indo, ada di PBM, ada di PPU. Tapi ingat ya, jangan berharap bahasanya ide pokok aja. Karena bisa beragam, bisa inti teks, inti permasalahan, pokok bahasan, jadi banyak bahasanya. Kemudian yang kedua, menentukan maksud penulis. Nah, maksud penulis di sini kaitannya dengan jenis teks. Kalau kamu paham jenis teksnya apa, kalau butuh penjelasan boleh ya aku nanti jelasin tentang jenis-jenis teks untuk mencari tahu dia jenis teks apa supaya cepat mengetahui tujuan atau maksud penulisnya apa. Kemudian yang ketiga, menuliskan makna kata dalam konteks. Ini di PPU juga ada dan di PBM juga ada, mereka beririsan. Biasanya disajikan potongan paragraf atau teks utuh, kemudian ada satu kalimat yang di-highlight, kemudian di situ nanti ditanyakan makna dari kata itu. Kemudian analisis struktur teks, kalimat mana yang termasuk kesimpulan atau kalimat mana yang merupakan opini dari penulis, kayak gitu-gitu. Di 5, hubungan antar paragraf ini kaitannya sama kata penghubung ya. Wajib banget mempelajari kata penghubung untuk persiapan SNBT. Karena ada di LB Indo, ada di PPU, di PBM juga ada. Kemudian yang keenamnya evaluasi. Menilai argumen penulis, biasanya pernyataan mana yang mendukung atau melemahkan. Tahun-tahun dulu tuh nggak ada, tapi 2 tahun terakhir selalu ada nih. Oke, kita lanjut ke salindia selanjutnya. Jenis-jenis soal menulis, dia ada 5 juga, ini masih di PBM. Yang pertama, melengkapi kalimat atau paragraf, dikasih titik-titik atau ada rumpang di kalimatnya atau di paragrafnya. 2, memperbaiki tata bahasa atau struktur. Ini kaitannya sama PPU sih sebetulnya. Kata mana yang salah, kata mana yang tepat. Ketiga, ringkasan. Ringkasan sama rangkuman beda. Kalian harus pelajari itu ya, jangan terjebak. Karena memudahkan pada saat kalian menjawab dengan waktu yang singkat. Pemilihan kata sinonim atau antonim, ini selalu ada juga beririsan sama PPU. Terakhir, menulis argumen singkat. Mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan? Ini kaitannya dengan yang ada di teks gitu. Ide pokok teksnya. Oke, kita lanjut ke tips. Baca teks terlebih dahulu. Maksudnya di sini teks tuh, aku salah ya nulisnya, harusnya bukan teks tapi pernyataan kalimat pertanyaan itu dulu yang dibaca. Jangan ke teks dulu karena habis waktu. Kedua, cari kata kunci, ini mah udah jelas. 3, gunakan eliminasi jawaban untuk kamu lebih yakin, karena kalau kamu punya target betul ya di soal itu kamu harus tahu kalau mau jawab A, B, C, D, E salahnya kenapa gitu ya. Jangan sampai ragu. 4, latihan ringkasan dan parafrase. Parafrase kalian pasti kalau yang udah sering nulis tahu ya seperti apa. 5, manajemen waktu, ini udah pasti karena UTBK waktunya sangat singkat. Manajemen waktu kamu harus baik dan tepat. Oke semuanya, semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Makasih.